Makanya orang berdosa itu, kalau wali-wali Allah yang bisa melihat yang halus, tahu dia menjijikkan tuh, bau busuk, jorok. Ada yang muka monyet, muka babi, muka anjing, kebanyakan makan. Yang bisa lihat itu binatang dan wali-wali Allah. Binatang bisa lihat. Binatang diberi Allah pandangan yang halus. Apabila ayam berkokok, maka dia telah melihat malaikat. Dan apabila keledai meringkik, ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin dan lain-lain. Kalau binatang aja bisa lihat, apalagi wali Allah. Nah, kalau kita nggak tobat, mata penuh dengan dosa, kuping penuh dengan dosa, dengar maksiat, mulut, tangan, kaki melangkah tempat-tempat perjudian, tempat-tempat pelacuran, nggak ditobati, seluruh tubuh kita ini dosa semua. Makanya kalau di kampung ibu saya di Bagan Sepiapi Riau sana banyak harimau. Sampai sekarang masih ratusan harimau. Masih ada 400-an harimau. Harimau Sumatera lagi, sebesar-besar anak sapi. Itu kalau ada orang dimakan harimau di Bagan Sepiapi, orang Bagan Sepiapi itu ngomong, dimakan harimau iya. Apalah salahnya? Apalah dosanya sampai dimakan harimau dia? Berarti di kampung ibu saya itu semua terkenal yang dimakan harimau itu pasti orang berdosa. Kalau nggak meninggalkan sholat berzina, kalau nggak berzina durhaka sama ibu bapaknya. Sebab apa? Sebab harimau nggak berani memakan orang soleh, nggak berani. Sebab orang beriman yang soleh itu kata Allah khalifah di atas bumi. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardh. Ialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman sebagai khalifah-khalifah Allah di atas dunia ini, di atas bumi ini. Orang soleh itu khalifah di atas bumi, penguasa bumi, wakil Allah di muka bumi. Mana berani harimau memakannya? Wakil Allah, khalifah Allah. Nggak berani buaya makan. Dulu kalau ada orang dimakan buaya, apalah salahnya, apalah dosanya sampai dimakan buaya dia? Mesti ada salah. Sekitar 5 tahun yang lalu di Kampar Riau, ada anak durhaka asik mukuli mamanya aja. Minta duit nggak kasih, dipukulinya mamanya. Minta duit kasih, dipukulinya mamanya. Nggak dikasih, dipukuli. Satu hari dipukuli mamanya jerit-jerit. Orang kampung pun nggak berani nolong. Kalau aku, tetangga aku, anaknya mukuli mamanya, hukum terus. Kurang ajar kau mukul mamamu. Biar pun nggak ada hubungan sok-sok darah dengan saya. Jangan di muka aku, tampar di mamamu. Kalau nggak aku cekekkan batang lehermu. Anak-anak durhaka musuh Allah, betul. Apa gunanya kita jadi kiai kalau nggak jago kungfu? Jangan dibiarkan maksiat-maksiat, kejahatan-kejahatan di depan kita, kemungkaran kita biarin. Selesai dipukulinya mamanya berdarah-darah, keluar udah di tubuh harimau depan rumahnya itu. 2 ekor harimau putih. Diunyel-unyel sama harimau tuh, jerit-jerit, digigit, nggak dimatiin, digigit, diunyel-unyel, dicakar-cakar, diterkam-terkam, sampai berjam-jam baru mati. Tolong, siapa berani nolong? Berani nolong harimau ngepot orang. Divideokan aja sama orang dari rumah, divideokan sampai mampus tuh anak. Kenapa? Karena dia mukuli mamanya, harimau pun jijik lihat dia. Tidak ada orang soleh dimakan harimau, tidak ada orang soleh dimakan buaya. Harimau itu ternyata, saya lihat videonya di National Geographic. Ternyata harimau itu kalau mau makan orang, pasang CCTV di hutan. Kalau dia mau makan orang, dia sujud dulu. Harimau itu sujud dulu, dia dilihat dulu muka orang yang mau dimakannya itu.
Kalau dilihatnya kepala orang, pergi dia. Bukan makanan ini. Tapi kalau dia sujud dilihatnya kepala monyet, kepala babi, dimakan ya lah. Jangan kita pikir muka kita ini muka orang. Kalau banyak dosa kita buat muka monyet, muka babi, muka anjing kita ini. Kita aja belum nampak, binatang udah nampak. Makanya orang pulang dari sholat berjemaah ke masjid lewat depan anjing, karena berani anjing bongkong. Malu-malu aja gitu. Karena yang lewat khalifah. Coba habis main gaple lelean di rumah orang kawinan, sambil main judi, kau pulang lewat depan anjing, lo nggak dikejar anjing. Karena dilihat anjing saingannya. Saya tidak dongeng, ini tidak dongeng. Qurannya jelas saya baca tadi, surah Al-A'raf ayat terakhir. Hadisnya buat aja, bacanya Riyadhus Shalihin. Barang siapa yang sholat berjemaah di masjid bersama imam. Sholat berjemaah ke masjid kan hebat ya. Tapi gerakannya mendului imam. Imamnya baru Allah, dia udah bar. Imamnya baru Allah, bar. Imamnya baru sami Allah, dia hamidah. Duluan dari imam, sholat berjemaah. Tapi gerakannya mendului imam. Kepalanya diganti Allah menjadi kepala keledai. Sekarang kita belum lihat. Kita baru bisa lihat di hari kiamat. Loh, Jul, kok raimu keledai? Ayo yang sholat aku sering dului imam. Jadi wajah itu orang sholat. Bagaimana orang nggak sholat? Ada pula perempuan pelacur ngomong, walaupun saya nggak sholat, belum tentu saya masuk neraka. Orang yang sholat belum tentu masuk surga. Karena masuk surga rahmat Allah. Tapi orang yang nggak sholat pasti masuk neraka. Kalau orang nggak sholat pasti masuk. Orang yang sholat belum tentu masuk. Tapi yang nggak sholat pasti masuk. Begitu. Jangan dibalik. Walaupun saya lonte. Apa sih namanya lonte? Kalau di sini namanya lonte. Apa namanya? PSK. Kita jangan kasar Pak Ustadz. Lonte itu kasar, harus dihalusin. Apa halusnya? PSK. Apa PSK itu? Kerja seks komersil. Lah kapan dia kerja? Bayar pajak juga enggak. Ada pelacur bayar pajak? Kerjanya apa? Ngangkang aja. Pelacur kok dihalus-halus. Kalau pelacur bilang pelacur, betul? Kalau nenek itu dibilangnya apa? Sundel. Sundal kau. Kalau mamaku lebih kasar, lonte. Sekarang dihalusi PSK. Giliran ulama pakai jubah serban, kadal burung, kadron. Ulama dibilang kadron. Giliran pelacur, jangan bilang pelacur Pak, terlalu kasar Pak. PSK Pak. Otaknya udah rusak ini berasa. Kebanyakan minum kencing berasa. Rusak otaknya udah. Kok bencinya sama orang beragama, betul? Bila sama orang bejat harus dihalus-halusi. Ini keadaan luar biasa. Orang yang sholat berjemaah aja mendului imamnya gerakannya, di akhirat kepala ke. Kita punya badan ini, jasad kita ini cuma dipakai sampai mati aja. Begitu mati jasad kita masuk kubur, betul? Minha khalaqnakum, dari tanah itu kau diciptakan, dan kamu akan dikembalikan kepada daratan ukhra, kau balik lagi badan ini di tanah. Tapi roh kita itu dari langit, roh kita dari alam arwah, alam azali, diambil masukkan ke badan ini. Waktu ini dimatiin, dicabut nyawanya, roh kita dikembalikan ke alam namanya alam barzakh. Apa namanya?
badan kita masuk ke tanah, ke kuburan. Roh kita ya di situ. Roh kita ke alam barzah, badan kita ke kubur. Alam barzah itu terbagi dua. Kalau orang soleh diletakkan di Illiyun. Wa ma adraka ma Illiyun, kitabun marqum. Tahukah kamu apa itu Illiyun? Illiyun itu adalah tempat yang pasti berkumpulnya roh orang-orang yang sudah mati menunggu hari kiamat kalau dia orang soleh. Kalau dia orang bejat, kalau dia orang kafir, dicabut nyawanya, tanah mana ditanam di tanah atau dibakar atau diapalah. Rohnya dimasukkan ke alam barzakh, namanya sijjin. Apa? Wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum. Tahukah kamu apa itu sijjin? Sijjin adalah tempat yang pasti untuk kumpulnya roh-roh orang bejat dan orang kafir di alam barzakh menunggu datangnya kiamat. Jadi nggak bersatu. Ini disudutin aja. Nggak bersatu ulama sama perampok, walaupun kuburannya sebelah-sebelahan. Kalau bersatu mana bisa istirahat kiainya. Tiap hari nyerit-nyerit yang sebelah, wadaw! Ketubuki mereka, wadaw! Mana bisa istirahat dia ya kan? Makanya nggak sama, meskipun dikubur sebelah-sebelahan, rohnya nggak satu tempat. Yang satu di Illiyun, yang satu di sini. Paham? Nanti di hari kiamat ditiup sangkakala, hidup lagi semua. Badannya dikasih badan yang baru, kan badan yang ini udah jadi tanah. Rohnya tetap roh yang ini, tapi badannya badan yang baru. Dikumpulkan di satu tempat yang lebar namanya padang mahsyar. Apa namanya? Mahsyar. Mahsyar, tempat berkumpul. Asal kata hasyara. Di padang mahsyar, tanahnya dari tembaga, matahari yang baru, yang ini kan udah ditiup sangkakala, udah musnah. Diciptakan matahari baru satu jengkal di atas kepala. Mailan min ras, satu jengkal aja di atas kepala. Yang ini 150 juta kilometer nih. Arahnya ini, yang ini, matahari yang ini. Berjemur lagi 3 jam, berkunang-kunang mas. Bagaimana kalau sejengkal di atas kepala, lantainya tembaga bos, bukan tanah. Maka banyak orang yang berenang-renang di lautan keringatnya mendidih. Ada yang sedengkulnya, ada yang semata kakinya, ada yang sepahanya, ada yang semulut, ada yang kelelep. Di keringatnya masing-masing mendidih. Tapi orang-orang soleh 7 golongan diberikan di atas mimbar-mimbar dari cahaya di bawah kaki aras. Sedikit pun nggak kepanasan, nggak kena azab, tenang di sana menunggu diperiksanya amal. Salah satu di antaranya Al-Imamul Adil, imam yang adil, pemimpin yang pemimpin kalau adil di akhirat di bawah mimbar-mimbar dari cahaya. Tapi kalau pemimpin yang zalim, brodolin apa brodolin? Kalau adil nomor 1, termasuk orang yang menjaga sholatnya, orang yang diajak berzina oleh wanita cantik bangsawan, dia menolak karena takut kepada Allah. Jadi kalau kita diajak berzina nggak berani, itu sudah ada tempat nanti di padang mahsyar di bawah kaki aras. Saya dulu hampir tiap malam diajak zina, saya itulah kuharapkan betul-betul udah tua begini ya Allah, ratusan kali aku diajak berzina. Istri pejabat-pejabat, janda-janda, gadis-gadis bejat. Orang saya dulu penyanyi. Tiap malam diajak zina. Kadang-kadang mau juga hampir. Namanya manusia. Mau juga hampir. Saya tiara hotel, saya nyanyi di tiara hotel. Tinggal naik ada kamar udah ada dia. Apa yang membuat saya selamat? Ibu.
cocok juga nih perempuan, boleh juga nih, lah sekali-sekali boleh lah kan gitu. Teringat saya mama saya, datang wajah mama saya ke depan saya, aduh, kalau kulakukanlah ini, mungkin Allah memaafkan, mengampuni kalau aku tobat. Tapi mamaku, aduh, susah payah dia membesarkan aku, tercorenglah arang di keningnya, hancurlah perasaannya. Tega kali kau nak bikin begini sama mamamu, nggak jadi, langsung nggak jadi. Saya bilang nggak jadi, kamu. Ada yang menyelamatkan hidup, masya Allah. Siapa yang diajak berzina dengan wanita cantik yang kaya, anak bangsawan pula, dia menolak, aku mau, tapi takut aku sama Allah. Ini orang dapat naungan di hari kiamat di bawah kaki aras, nggak dapat sadar, nyaman di mimbar-mimbar dunia. Orang yang bertemu dan berpisah karena Allah ini kita nih, nggak kenal pun kita, tak ada di mana-mana, segini banyak orang, cuma datang mau ngaji aja, habis itu pulang, ketemu berpisah karena Allah. Di akhirat dapat naungan di bawah kaki aras. Di sana dikumpullah manusia dengan tubuh yang baru, karena tubuh yang lama udah masuk kubur, udah jadi tanah. Nah, tubuhnya itu tergantung amal solehnya di dunia. Kalau dia rajin sholat, rajin wudhu, badannya itu bercahaya. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim. Wajahnya, tangannya, kakinya, kepalanya, kupingnya, atas, bawah, kanan, kiri bercahaya. Ada yang lebih terang dari matahari, masya Allah. Sehingga malaikat-malaikat di padang mahsyar takjub. Mereka lihat, waduh, awake murup sampean sinten? Kula niki umat Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Murup nggih. Kula rajin wudu, rajin sujud mawon. Bekas sujud, bekas wudu itu bercahaya di hari kiamat. Kata malaikat, ajeng teng pundi? Oh, ajeng teng surga mawon. Oh nggih, monggo. Pintu surga ada 8. Pintu pertama disebut babus sholat, khusus untuk orang-orang yang menjaga sholat, menjaga wudhu dan menjaga sujudnya. Masuk sana kamu, maka orang-orang bercahaya berduyun-duyun masuk surga tanpa diperiksa-periksa. Lihat cahayanya udah tahu nih orang soleh. Masuk lewat pintu sholat karena dia dulu menjaga sholat dan menjaga wudhu. Maka berduyun-duyunlah kawan-kawannya mengejar. Oh, itu pamanku, itu bibiku, itu adikku, itu abangku, itu sopirku, itu kan hansipnya saya itu. Itu kan dikejar semua mau ikut, di-stop sama malaikat. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang berdosa minggir. Enggak boleh ikut masuk surga, enggak bercahaya. Mereka tanya, "Loh, aku kok ora oleh mlebu kono?" Nah, rayumu beleket-ket, Mas. Udah itu nggak bisa diterjemahkan bahasa Indonesia, itu beleket-ket. Ampun. Di sana kelihatan, badannya kelihatan. Barang siapa yang istrinya 2 di dunia, 2 istrinya, tapi tidak adil, asyik di bini muda aja, udah stroke baru bini tua. Aku mulai karo gue karena bini muda nggak mau. Contoh lo yo laki jahanam. Orang yang bininya 2 di dunia, tapi tidak adil, di akhirat kakinya panjang sebelah, pendek sebelah. Kalau jalan pengkor-pengkor, orang langsung pergi bocunir orang. Ini istrinya 2 nggak adil. Di sana nggak bisa bohong. Badan kita menunjukkan kita jahat atau baik itu kelihatan di sana. Paham? Paham? Kalau suka makan yang haram, perutnya buncit sampai jalan sama perutnya. Kalau terlalu banyak semua dosa dikaut, zina, mabuk, riba, mencuri, memfitnah, menggunjing, macam semua dosa dibuatnya. Di akhirat dia sanggup ngangkat mukanya.
Ada yang muka babi, muka anjing, tertunduk wajahnya. Itu ada Allah dan Nabi. Ada guru-gurunya, ada bapaknya, mamanya, ibunya, neneknya, kakeknya, istrinya, mantunya, mertuanya ada di semua. Kata malaikat, Iqra kitabak. Nih, baca catatan amal Muhammad. Baca. Kalau kita di lehernya, kupikir muat berapa ton. Kalau sekarang USB aja. Cuk, diputar film kita. Lihat. Lihat perbuatanmu. Kau ngaji masih kecil, pahala ditulis, dosa enggak. Kau masih kecil, nyolong telur tetangga, enggak berdosa, masih kecil. Duitnya kau sedekahkan sama paman. Nampak semua. Tapi begitu akil balik, dosa sudah mulai ini. Lihatlah tuh, kau ngintip bini orang mandi. Tuh, kau masuk hotel berzina. Nah, dia bilang, ya Allah, aku berzina waktu itu masuk hotel, lampu dimatiin kok gelap. Tanganku aja tak kelihatan. Kok sekarang nampak? Ini yang syuting malaikat kiraman katibin, bukan Metro TV, bos. Nampak sih. Tertunduk dia. Tertunduk. Malu sama mertua, sama anak bininya. Istrinya bilang, ngono gue ya. Malam minggu lu ngondang Medan, kok kondoki karo aku, turne. Mau kemana mas? Turne. Mau kemana mas? Turne. Rupanya turu kono turu kene kau ya. Nggak berani akan buka. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami sudah lihat semuanya. Kami sudah dengar nasihat-nasihat ulama semuanya. Apa yang tercatat situ betul semua. Farji'na, detik ini juga pulangkan kami ke dunia. Na'mal salihah, akan beramal soleh kami. Kami akan tutupi semua dosa-dosa itu untuk kali kedua. Inna muqinun, kami sudah yakin akhirat ini betul. Malaikat bilang, kau mau pulang kemana? Dunia sudah nggak ada. Ditiup sangkakala, dunia sudah musnah. Alam semesta ini udah hilang semua, udah diganti aja satu alam. Mahsyar ini aja satu. Mau pulang kemana kamu? Nggak bisa. Hari ini hanya dua aja. Kalau ditimbang amal lebih banyak pahalamu, kau masuk surga setelah ditimbang. Kalau ditimbang lebih banyak dosamu, kau masuk neraka. Walaupun kau orang beriman, meskipun tidak kekal, tapi kamu harus. Fa'amma man faqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir. Kalau lebih banyak pahala dari dosamu, kau masuk surga setelah ditimbang. Tapi kalau ditimbang kau gagal, dosamu 1000, pahalamu cuma 999. Apa boleh buat walaupun kau beriman masuk neraka sebentar. Tebus dosamu. Aduh. Enggak main-main ya. Di dalam ayat lain di dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, seandainya orang-orang berdosa di hari kiamat sudah diperlihatkan semua perbuatannya, tertunduk, menundukkan wajahnya setunduk-tunduknya, nggak berani angkat muka, malu sama semua keluarga, malu sama Nabi dan sebagainya. Dia bilang, pulangkan kami biar kami beramal soleh, biar kami tutupi kejahatan kami. Andai kata dia dipulangkan ke dunia, andai kata dia tetap akan jahat lagi. Sulit memahamkan. Saya percaya ayat Quran, percaya 100%. Tapi memahamkan itu sulit. Masa iya orang sudah sampai mahsyar, udah lihat semua dosa-dosanya, udah tersiksa dengan direbus keringatnya sendiri. Dia minta pulang, kalau pulang jahat lagi. Kan susah memahamkan itu. Kalau percaya ada Quran, ayat Quran lah bisa kita melawannya. Tapi memahamkannya susah. Satu hari Allah beri paham. Itulah kalau kita sabar. Satu hari tetangga saya menjerit-jerit.
Aduh, aduh mak, aduh, tuduh. Dari habis isya sampai jam 12 malam. Tentu saya terganggu. Saya keluar, saya tanya, hujan-hujan nih, kenapa? Sakit, dada saya sakit, sakit, kayak diiris-iris, kayak ayam disembelih, dada saya sakit. Bawa ke rumah sakit, disuntik sama dokter 1 ampul morfin. Tetap aja udah mulai mabuk, nggak sadar, tetap aduh sakit, aduh sakit. Disuntik lagi 1 ampul morfin, barulah dia tertidur. Dalam tidurnya masih ada. Saya tanya sama dokter, ini sakit apa sih dokter, kok sakit bener? Ini namanya penyempitan pembuluh nadi. Darah dari kanan masuk ke jantung, dipompa, keluar nggak bisa karena sempit ini pembuluh-pembuluh. Balik lagi, waduh, darah dipompa dari jantung keluar, balik lagi, berapa sakitnya jantung. Waduh, luar biasa sakit. Dirawatlah di situ. 2 hari, saya datang juga lihat. Hari ke-7 sudah mulai sadar lah. Udah sadar, udah bisa makan bubur, lemes, nggak ada tenaga. Dia tanya sama dokter, Pak dokter, saya sakit apa? Sakit jantung, penyempitan pembuluh nadi. 2 minggu kemudian boleh pulang. Ditanyanya, apa sebabnya saya sakit jantung? Bapak merokok. Jadi zat-zat rokok itu, nikotin itu lengket di pembuluh-pembuluh nadi itu, sumbat urat-uratnya. Di pompa jantung itu keluar darahnya, balik lagi karena sumbat. Gara-gara apa? Gara-gara rokok. Apa dia bilang? Demi Allah, dokter, saya ceraikan rokok talak 3. Cerai rokok talak. Pulang ke rumah 2 minggu, sembunyi-sembunyi dia di WC rokok supaya jangan ketahuan anak bini. Ngomong mas saya bawa rokok, bapak merokok, gak tahan aku pak, kepingin kali aku. Katanya udah cerai talak 3, gak tahan pak, kepingin kali aku. Jangan bilang sama anak istriku. Teringat saya terus ayat surah Al-A'raf. Orang-orang yang durhaka dan berdosa di hari kiamat sudah dinampakkan semua dosanya, mau masuk neraka, dia bilang pulangkan aku ke dunia. Akan kututupi semua dosa-dosa itu, aku akan beramal soleh. Dipulangkan, dia akan kembali jahat lagi. Tahu? Udah sumpah gak ngerokok sampai rumah. Begitu manusia rupanya. Makanya ketika satu orang guru ditanya muridnya, Tuan Guru, apa? Ada orang kafir 60 tahun, ya, mati. Apakah dia masuk neraka selama-lamanya, kekal? Kalau dia 60 tahun soleh, beriman dan soleh, dia masuk surga. Berapa lama? Selama-lamanya. Muridnya protes, gak adil Tuan Guru. Harusnya kalau orang kafir 60 tahun kafir, masuk neraka 60 tahun. Sudah 60 tahun masuk surga dong. Masa 60 tahun kafir selama-lamanya di neraka? 60 tahun soleh selama-lamanya di surga? Nggak adil dong. Murid sekarang pun sontoloyo juga. Quran diprotes sama dia. Kata gurunya, dikasih ilham apa? Saya tanya sama kaum muridku, seandainya orang beriman itu beramal soleh 60 tahun, ya, tapi dipanjangkan Allah umurnya 6 juta tahun, apakah selama 6 juta tahun dia hidup dia akan tetap soleh sampai mati? Kata muridnya, iya, umat Nabi Nuh itu 900 tahun soleh sampai mati, nggak berubah-berubah tuh. Kalau dipanjangkan 2 juta tahun, 6 juta tahun, 10 juta tahun pun orang soleh sampai mati tetap sholat. Dari muda umur 7 tahun sholat sampai umur 70 tahun sholat terus kok. Wajarlah dia taat 60 tahun mati
masuk surga selama-lamanya. Seandainya dihidupkan 1000 tahun, 2000 tahun, 1.000.000 tahun, dia tetap soleh sampai mati. Sebaliknya orang kafir 60 tahun mati masuk neraka. Andai kata dia dihidupkan umurnya 900 tahun, dia beriman apa tetap kafir? Dia umat Nabi Nuh 950 tahun kafir terus kok. Nggak tobat-tobat sampai mati, udah mau kelelep aja masih ngelawan. Udah datang banjir. Nabi Nuh dengan 84 orang bersama Nabi Nuh. Bayangin 420 tahun dakwah malam dan siang, muridnya cuma 76. Anaknya 4, satu kafir mati tenggelam, anaknya 3 yang naik perahu. 79, mantunya 3, 82, istrinya 2, 1 kafir, 1 beriman. 83, Nabi Nuh 1, berapa yang naik perahu? 84. Anaknya 1 yang paling disayangi, yang paling bungsu, Kan'an, nggak mau naik perahu, ikut kafir. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibal. Perahu itu berlayar di tengah-tengah samudra, di tengah-tengah air yang ombaknya setinggi gunung. Ombak setinggi gunung. Tiba-tiba nampak Nabi Nuh, anaknya yang 1 orang itu terpencil di sebuah bukit kecil mau naik gunung. Dipanggil sama Nabi Nuh, tengok. Di detik-detik terakhir masih di dakwah. Ya bunayyarkan ma'ana. Wahai anakku sayang, intan manjaku, buah hatiku, anak bungsuku, mari sini naik perahu ikut bapak. Jangan kafir, jangan ikut orang-orang kafir. Wala takum ma'al kafirin. Jangan naik gunung ikut orang kafir, naik perahu nak ikut bapakmu nak. Hari ini nggak ada yang selamat kecuali yang naik perahu. Apa kata Nabi Nuh? Ombak setinggi gunung, kalau perahu bapak kena ombak kelelep mati semua. Kalau nabrak gunung kayu, perahu bapak kayu pecah mati semua. Kurasa lebih selamat naik gunung. Karena gunung nggak pernah sejarahnya tenggelam. Pernah dengar gunung tenggelam? Udah pernah dengar gunung tenggelam? Gunung meletus sudah? Kalau gunung meletus masuk akal, gunung tenggelam nggak masuk akal. Maka anaknya menjawab, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Oh bapak, kurasa lebih selamat aku naik gunung daripada naik perahu bapak. Nanti nabrak gunung pecah mati, timpa ombak sebesar gunung tenggelam mati, aku naik gunung aja. Kata Nabi Nuh, jangan ada yang selamat kecuali naik perahu. Akhirnya anaknya naik gunung, datang ombak, terpisahlah mereka. Matilah anaknya bersama orang kafir, tenggelam dengan banjir topan Nabi Nuh. 900 tahun umur Nabi Nuh, dakwah siang malam, anak bungsunya sampai titik terakhir nggak mau. Wajar kalau masuk neraka selama malam. Wajar nggak? Pantas nggak? Mungkin yang jawab pantas nggak? Anak Nabi aja kafir masuk neraka, apalagi kita. Kita anak tukang cendol, anak tukang kerupuk, sok-sok melawan Allah. Sok-sok melawan hukum Allah. Siapa yang belain kita? Anak Nabi aja habis masuk. Selesai banjir, Nabi Nuh masih doa. Ada perjanjian dari Allah, kalau banjir topan datang, orang yang naik perahu umat Nabi Nuh, keluarganya selamat. Ternyata keluarga Nabi Nuh 1 orang mati, dari 4 orang yang paling kecil mati. Nabi Nuh saking sedihnya doa, ya Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya anakku itu kan keluargaku. Katanya keluargaku nggak mati, kalau datang banjir keluargaku nggak mati. Ternyata anakku mati 1. Di mana dia Allah? Dijawab sama Allah. Qala ya Nuh. Berkata Allah, berfirman Allah, hei Nabi Nuh alaihissalam, innahu laisa min ahlik.
Sesungguhnya anakmu itu bukan keluargamu. Anak Nabi dicoret dari keluarga Nabi. Anakmu innahu laisa min ahlik. Anakmu itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih. Anakmu memang beramal, mati-matian naik gunung menyelamatkan nyawa, tapi caranya tidak soleh. Caranya bukan cara yang Allah bagi. Kata Allah naik perahu, dia bilang naik gunung, mati kafir. Kekal selama-lamanya. Kenapa? Andai kata dihidupkan 9 juta tahun pun dia tetap kafir juga. Paham? Oleh karena itu kita disuruh menghapus dosa dengan istighfar. Dengan apa? Kalau orang berdosa, istighfarnya itu menghapus dosa. Kita berdosa nih, baru lihat anak perempuan orang, sadar, astagfirullahaladzim, langsung ambil wudhu. Maka dosa-dosa yang lengket di matanya dicuci air wudhu. Sholat 2 rakaat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bersihlah seluruh dosanya. Istighfar itu gunanya kalau orang berdosa mencuci dosa. Tapi kalau dia sudah tidak berdosa, ada orang nggak berdosa? Ada nggak? Ada orang nggak berdosa? Ada. Ada. Tak ada pohon yang tak bergetah meskipun birah dengan keladi. Tidak ada insan yang tak bersalah kecuali Rasul dengan Nabi. Nah, betul? Rasul mana bersalah? Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Yunus mana bersalah, tak berdosa, maksum. Tapi ternyata Nabi Muhammad satu hari istighfar 70 kali. Paling sedikit, inilah astagfirullah fi kulli yaumin 70 marrat. Aku ini kata Nabi Muhammad, satu hari kalau istighfar paling sedikit 70 kali. Dikali yang lain kadang-kadang 100 kali. Sekarang aku tanya, Nabi Muhammad berdosa nggak? Berdosa nggak? Jadi kenapa istighfar? Arti istighfar yang kedua adalah melindungi agar tidak berdosa selama-lamanya. Orang berdosa, astagfirullahaladzim, menggugurkan dosa, mencuci dosa. Kalau udah pulang haji, orang yang wukuf di Arafah itu, orang yang sedang wukuf di Arafah musim haji, berdosa dia kalau masih menganggap dirinya berdosa. Karena orang yang wukuf itu seluruh dosanya dari ujung rambut sampai ujung kuku, lahir batin dibersihkan. Sehingga dia hari Arafah itu kayak ummuhu, seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Tapi kata Allah disuruh istighfar. Disuruh Rasul, orang yang wukuf di Arafah, meskipun semua dosa sudah hapus, tetap suruh istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maksudnya istighfar bukan minta ampun, tapi dilindungi supaya tidak berdosa lagi sampai paham? Ketika kita berdosa, kita istighfar, dosa itu hapus. Yang paling cepat hapusnya dosa kalau dibayangkan. Dibayangkan. Kita dulu habis sholat, kita bayangkan. Kita pernah membentak ibu kita. Oh, itu di akhirat nggak ada ampunan itu. Ridha Allah ala ridha walidain. Ridha Allah hanya tergantung ridha orang tua. Kalau orang tuamu memaafkan, baru Allah maaf. Dibayangkan itu. Terbayang kita marah-marah sama mama kita. Mama kita nangis saking sedihnya. Kita rasa menyesal sampai dada kita sesak. Ya Allah, kok kejam kali lah aku bikin mamaku dulu. Baru keluar dari mulut kita, astagfirullahaladzim, bercucuran air mata. Allah mengampunkan dosa. Mama bapaknya dari dalam kubur lihat. Oh alah, min saiki kowe nyesel. Biyen kowe ngono. Maka dari dalam kubur ibu kita memaafkan sama kita. Jangan kita pikir mama bapak kita kalau udah di kuburan nggak bisa lihat kita. Keliru. Orang yang di dalam kubur bisa melihat kita dari kuburnya. Orang mati
pendengaran dan penglihatannya jauh lebih hebat dari pendengaran orang itu. Kita nggak bisa lihat apa yang ada di belakang tembok itu. Apa di belakang tembok? Nggak nampak. Tapi kalau orang yang sudah mati dari kuburnya, dia bisa lihat seluruh dunia ini, bisa dia lihat. Kata Quran, "Fabasorukal yauma hadid." Pada hari kau hampir mati, sampai sudah mati sampai hari kiamat, pendengaran dan penglihatanmu lebih tajam dari mata pedang. Kita masih hidup ini pernah lihat malaikat nggak? Udah pernah jumpa malaikat maut? Malaikat mungkar nakir? Mama kita, bapak kita udah wafat, jumpa nggak? Udah jumpa nggak malaikat maut? Udah lihat nggak malaikat mungkar nakir? Males kali jawabnya. Udah lihat belum? Udah, orang ditanya, man rabbuka? Tanya setiap orang yang mati. Siapa aja yang mati ditanya sama mungkar nakir. Anak Nabi pun ditanya. Cuma Nabi aja nggak berani mungkar nakir tanya. Untuk apa ditanya? Man nabiuka? Siapa nabimu? Akulah. Apa yang ditanya? Selain Nabi, selain Rasul ditanya semua. Tanya. Udah lihat mama bapak kita malaikat mungkar nakir? Siapa yang ditanya? Kecuali Nabi lah nggak mau dia nanya. Dan nggak bisa disogok mungkar nakir itu hebatnya. Tak laku sama dia jabatan, duit, mana laku? Siapa aja masuk dia tanya. Man rabbuka? Siapa Tuhan? Bisa jawab, aman. Nggak bisa jawab, dikepro. Nggak bisa sana. Man rabbuka? Stop dulu. Marta rumbu lo hita dulu. Kamu mungkar nakir lo kamu. Mungkar nakir lo kamu. Holo. Aku mungkar nakir. Aku si morakir lo. Kau pikir takut mungkar nakir sama si morakir? Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 Allah berfirman, wa qul i'malu, katakan hai Nabi Muhammad kepada semua umatmu, i'malu, beramallah kamu, bekerjalah kamu, fasayarallahu wa malahum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu hai umat Nabi. Begitu kau beramal, Allah pasti akan melihat perbuatanmu. Setuju? Setuju? Walaupun kita berbuatnya di tempat yang gelap, di dalam goa, nggak ada cahaya, Allah lihat nggak? Itu hebatnya Allah. Allah melihat yang berbentuk atau yang tidak berbentuk. Kalau didengar Allah huwas sami'ul alim, huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Yang dilihat Allah itu yang nggak berbentuk pun nampak. Itu hebatnya Allah. Kalau kita mana tahu apa di belakang tembok, nggak tahu. Kalau Allah, goresan hatimu dilihat Allah. Goresan hati, ada bentuknya nggak? Nggak ada, mana ada bentuknya? Ada nggak goresan hati bentuknya? Allah bisa lihat nggak? Itu hebatnya Allah. Jeritan batin Allah dengar. Jeritan batin bunyi apa enggak? Allah dengar nggak? Dengar. Dulu P. Ramli, penyanyi Aceh yang terkenal di Malaysia, mati di Malaysia, digelar Tan Sri saking jasanya di Malaysia. Dia ngarang lagu Jeritan Batin, dinyanyikan oleh dengar, oh jeritan batinku. Siapa yang dengar? Ada yang bisa dengar jeritan batin? Yang dengar satu siapa? Beramallah kamu hai orang Islam, maka serentak dengan amalmu Allah melihat amalmu. Fasayarallahu amalahu wa rasuluhu, Rasulullah lihat. Jangan kita pikir Rasulullah sudah wafat di kubur, beliau nggak lihat apa yang kita buat.
Setiap saat ditunjukkan kepada Nabi perbuatan manusia umat Nabi. Kalau umat Nabi rata-rata soleh, tersenyumlah Nabi dalam kuburnya. Alhamdulillah umatku baik-baik. Ini Sungai Mangki, ini Sungai Mangki nih. Masya Allah ini Sungai Mangki baik-baik betul. Gak ada yang main judi, gak ada yang main toget. Semua sholat berjemaah, semuanya rajin puasa sunnah. Yang perempuan tutup aurat semua. Bangganya Rasulullah. Rasulullah doakan, ya Allah, orang rakyat Sungai Mangki umatku sejahteralah dunia akhirat. Tapi kalau dilihatkan satu kampung bejat semua, tukar-tukaran bini, selingkuh, main judi, makan riba, merampok, mencuri, pupuk nggak dipupukkan, disimpan, dijual. Kata Nabi, memang luar biasa umatku di kampung. Ya Allah, sedihnya lah Nabi lihatnya. Siapa yang menyakiti Nabi dengan kebejatannya, di hari kiamat tidak ada rahmat sedikit pun dari Allah untuknya. Jangan bikin sakit hati Nabi dengan melakukan perbuatan-perbuatan bejat. Wal mu'minun, orang beriman lihat amalmu. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini, wal mu'minun, orang beriman lihat perbuatanmu. Dituliskan dua hadis, satu Tirmidzi, satu riwayat Imam Abu Dawud. Dikatakan di situ, setiap malam ibu bapak kita diberi kesempatan melihat perbuatan kita. Kalau kita malam bangun, ibu kita bapak kita lihat, alhamdulillah anakku bangun malam. Terus masuk kamar mandi, ya Allah anakku masuk kamar mandi, kencing, oh kencing. Habis itu tidur lagi, ya Allah nak, kurmoyoh kowe. Aduh, alangkah baiknya kalau kau habis kencing kau wudu, sholat 2 rakaat aja nak doakan mama bapakmu menunggu kami nak bertahun-tahun amal soleh dan doamu nak. Sedih kali orang tua. Tapi kalau ditengoknya anaknya di Sungai Mangki bangun malam-malam, buang air kecil, berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, disebut Allah nama bapak kita. Wah, betul, kuning, anak wajib bangun dia tahajud. Dipuji ya aku. Oh, berhenti bapak mama kita lihat. Oh alah, betul kowe biyen ora anggap remeh, kowe malah sekolah pendek kongge pesek. Bengek rupanya kau yang bagus nak, abang-abangmu yang sekolah tinggi nggak ada ingat sama mama. Tiba-tiba dilihatnya anaknya di Amerika lagi joget-joget. Ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri. Sama bini orang, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Makan sayur tuh campur daging anjing. Mama bapak kita bilang, ya Allah, disekolahkan mahal-mahal ke Amerika cuman ke kanan, ke kiri, ke kiri. Alah, sedihnya. Setiap malam saya teringat saya hadirin. Nggak dengar saya. Bapak mama aku pasti lagi nunggu di kubur. Kadang-kadang tidur aja jam 1 malam. Paling tidak wudu, sholatlah 2 rakaat. Doakan bapak ibu kita yang sedang menunggu di alam kubur. Dia bisa lihat. Kalau kita anak yang soleh, channelnya nyambung, jumpa sama bapak ibu kita. Sebab manusia ini dengan orang mati itu jaraknya cuma barzakh. Barzakh itu dinding. Tahu artinya barzakh? Dinding. Kita dengan orang mati itu jaraknya cuma sedinding. Dan barzakh itu bukan dinding tembok, bukan dinding beton. Barzakh itu dinding yang bisa ditembus. Di dalam Quran Allah katakan barzakh itu pertemuan air laut yang asin dengan yang tawar. Ada garisnya itu. Saya kan anak laut. Ibu saya orang bukan siap-siapi. Hampir setiap tahun saya pulang ke Riau. Itu naik perahu.
Kalau dari pinggir tuh airnya kuning, air payau kuning. Makin ke tengah nanti yang di tengah airnya hijau. Itu pertemuan air kuning dengan air hijau itu ada garisnya itu. Kelihatan. Kalau dari helikopter saya berapa kali naik helikopter, 100 kali mungkin ada helikopter. Kan kaleng-kaleng. Saya lihat itu perbatasan air itu basah. Memang garis air sini dengan air sini berbeda. Tapi ikan yang di sana bisa lolos ke sini. Betul nggak? Ikan yang sana bisa kemari. Namanya ikan sembilang. Yang ikan sini juga bisa ke sana. Walaupun ada garis itu cuma garis barzakh aja. Bisa dilewat-lewati. Paham? Percaya nggak? Ada ikan yang sana bisa kemari, yang sini bisa ke sana kan? Ada. Nah kita dengan orang mati itu barzakh. Memang dia di sana, kita di sini, tapi bisa ketemu. Yang sana bisa kemari, yang sini bisa ke sana dengan izin Allah. Buktinya mana Pak Ustaz? Oh buktinya hadis Muslim saya ceritakan. Waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad masih hidup, betul? Waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad hidup nggak? Nabi yang lain sudah wafat. Ketemu Nabi Muhammad, ketemu Nabi Adam, ngomong-ngomong, ketemu Nabi Ibrahim, ngomong-ngomong, ketemu Nabi Musa, ngomong-ngomong, betul? Berarti bisa ketemu orang hidup sama orang mati. Cuma Nabi langsung, kalau kita enggak. Kalau kita bisa ketemu orang yang sudah wafat lewat mimpi. Lewat apa? Karena mimpi dengan tidur itu mirip. Bedanya apa? Kalau kita tidur roh kita digenggam, kemudian kalau bangun dikembalikan. Kalau digenggam nggak dikembalikan lagi game. Apa namanya? Game. Berapa banyak orang yang tidur nggak bangun lagi, betul nggak? Ah. Bedanya orang mati dengan orang tidur itu aja. Makanya doa tidur itu ucapannya mati. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Maksudnya tidur dan baru. Bisakah kita jumpa Nabi Muhammad? Bisa. Kapan? Dalam mimpi. Kata Nabi, kalau kamu tidur ketemu dengan Nabi Muhammad, pasti itu aku, kata Nabi Muhammad. Karena setan tidak bisa menyamar jadi aku. Sampai sini paham? Beruntunglah orang yang pernah jumpa Rasulullah. Dan sama semua. Ulama-ulama yang sudah ketemu Nabi kalau ngobrol, bagaimana Nabi yang kau lihat? Sama semua. Keningnya agak lebar, rambutnya bergelombang besar, di bawah kupingnya panjangnya, hidungnya mancung, badannya tinggi, bagus, langsing, kulitnya putih kemerah-merahan, tampan sekali, dahinya lebar, Masya Allah, harum kulitnya, dipandang-pandang gak bosan-bosan, seperti bulan purnama malam ke-14. Bukan main, semua sama ceritanya. Berarti betul. Kenapa kita gak jumpa-jumpa sama Nabi? Channelnya gak nyambung. Sinyalnya kayak kita nonton TV, megang remote. Nomor 1 TV One, berarti channelnya nyambung. Nomor 2 SCTV. Nomor 3 RCTI. Nomor 4 TVRI. Nampak gambarnya terang. Nomor 5 Metro TV. Nomor 7 Antv. Paham? Kenapa bisa nampak? Channelnya nyambung. Nah, kita pun begitu. Kalau kita orang becat, bapak ibu kita orang soleh, mana ketemu? Nggak ketemu, nggak nyambung. Bertahun-tahun bapak kita wafat, ibu kita wafat. Bapak ibu kita sholat, kita nggak sholat, mana nemu? Tidur, mimpi. Ketemu siapa? Trio macan, trio bebek, ya nggak? Ya gitu orang channelnya semodel. Tiba-tiba ngaji, pulang ngaji tobat. Besoknya mulai sholat, mulai zikir, tobat, nangis-nangis, baca Quran, mulai terus tobat.
naik sedikit, naik sedikit, naik sedikit, naik sedikit, naik sedikit. Satu malam ketemu sama bapaknya, nyambung channel. Dalam mimpi jumpa bapaknya. Bapak, kau kemana aja kau 6 bulan, 6 tahun ini kau gak pernah nongol. Lisui-lisui pak, mentua. Enorma ditekan, ampun pak, aku udah tobat pak. Terus puasa lagi sunat, baca Quran, zikir, naik, tuh ketemu sama guru kita. Apa kabar Pak Guru? Baru sekarang kau datang. Gimana aja kau? Orang bukan. Jadi cebong aku. Sekarang udah tobat Pak udah. Diperbaiki lagi, tobat, naik lagi, ketemu Imam Syafi'i. Masya Allah Imam Syafi'i ketemu. Akhirnya Tuhan siapa? Saya Imam Syafi'i. Oh iya, saya kunut subuh menjalankan Imam Syafi'i. Masya Allah ketemu. Tobat lagi, perbaiki lagi, iman amal diperbaiki lagi, naik. Tuh ketemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi channel mimpi kita ini pun tergantung amal soleh kita. Paham? Aku kalau mimpi jumpa pejabat, jijik aku. Jangan-jangan habis minum tua juga langsung dia. Tapi kalau jumpa ulama baru bergetar jantung awak, ya enggak? Mimpi jumpa Kiai Hasyim Asy'ari. Oh, mimpi jumpa Imam Nawawi 2 kali. Saya jumpa Imam Nawawi, ya Allah, mimpi jumpa Imam Ghazali, Masya Allah. Oh. Jadi kita itu tidur, mimpi siapa itu menunjukkan derajat kita. Paling sial tidur jumpa bencong. Wadah, kamu datang. Wadah. Sial betul. Jadi mimpi kita itu menunjukkan channel kita sama siapa bisa ketemu. Paham? Saya pernah menghajikan bapak saya. Begitu selesai tahallul, capek sekali kan. Selesai tahallul saya di Bukit Marwah, jalan menuju hotel. Kecapean saya tidurlah, saya di sebelah tempat sa'i itu ada tembok. Kira-kira 1 meter tingginya, lebarnya pun 1,20 meter gitulah. Marmer, tidurlah saya. Kanan kiri itu orang sa'i beri-beri, wah, saya tidur saking ngantuknya tertidur saya. Ya Allah, jumpa bapak saya. Saya lihat bapak saya tinggal di rumah petak, rumah kontrakan. Bapak saya sekolah Belanda, direktur perkebunan bapak saya. Dulu namanya perusahaan perkebunan negara PPN. Mobil sedan Holden milik dia itu 1962 BK-nya. Baru 10 orang yang punya mobil sedan Holden tahun 1962. Bapak saya, kakek saya dokter. Saya mimpi saya lihat, aduh, pakai baju koko gitu, teluk belanga, tapi udah warna putih, udah kering, kakinya pun udah lusuh-lusuh, kayak sarung. Saya naik mobil di atas, turun ke bawah itu lembah, ada rumah-rumah petak. Saya lihat ya, tapi di sini, iya, jelek sekali rumahnya. Dia bilang, lumayan bapakmu punya rumah, orang lain sini banyak yang jadi gelandangan, nggak punya rumah. Sedihnya nangis saya, ya Allah. Ayo pindah Umi, saya bilang Umi, ya Allah, rumah istananya besar, dayang-dayangnya putih-putih, bajunya ribuan, istana Umi besar sekali. Kata bapak saya, Umi, kau iyalah, dia ngaji tiap hari 6 juz, 8 juz, 6 juz, 8 juz, 3 hari sekali dia khatam. Aku apa? Aku sibuk cari makan untuk kau. Sedihnya saya, ya Allah. Saya bilang, ayo pindah ke tempat Umi. Gak bisa ke sana, mana boleh. Saya bawa, kalau kau yang bawa boleh. Karena kau anaknya, ayo berangkat sekarang. Bentar aku ambil barang, tahu usah ambil barang, ini Umi barang hebat-hebat. Ayo naik mobil saya ke atas, gak bisa. Saya harus naik sepeda motor sendiri. Naik Honda Cup 70 cc itu Astuti. Astrea 73 itu. Mereng-mereng, dek, mogok. Saya naik mobil di atas, mogok saya turun, saya perbaiki. Jalan lagi, mogok lagi, saya turun lagi dari mobil, saya perbaiki. Sampai ketemulah istana ibu saya. Itu ketuk pintunya, Pak, keluar ibu saya putih-putih bajunya.
Bercahaya, kata ibu saya. Terima kasih nak. Pak, saya panggil bapak saya papi. Terima kasih nak, papimu kau bawa kemari. Dipeluklah sama ibu saya, bapak saya, ditutuplah pintu itu. Kau belum boleh masuk nak, nanti satu hari kau masuk sini. Terbangun saya. Ramai balik orang. Saya masih pakaian ihram itu. Saya lihat, ya Allah, orang sakit. Ya Allah, saya menghajikan bapak saya, pindah dia ke istana ibu saya. Jadi memang channelnya itu channel. Ada guru saya, guru SD, namanya Ash'ari. Dia ngajari saya ngaji sampai saya juara MCQ. Dia guru SD tapi jago ngaji. Namanya guru SD kan gaji sedikit, golongan 2, SPG. Sore jual tape lagi untuk menambahi makan, gajinya kurang. Udah wafat sekian tahun, teringat saya waktu di Mekah, saya tinggal di Mekah setahun. Saya ngaji di sana di Masjid Haram. Saya teringat guru saya beberapa hari ketemu dalam mimpi, tapi dia nggak ngomong, dia lihat aja saya gitu. Saya bilang, aku di Mekah ini. Guru SD itu yang ngajari aku Quran. Tadi malam datang, malam mimpi, malam berguru itu. Besok paginya di sholat duha, saya pergi ke Tanim, saya pakai ihram, saya umroh untuk guru saya itu. Saya pun umroh, tawaf, sa'i, tahallul, balik ke hotel. Saya mandi, bersih-bersih, ganti baju, terus saya tertidur sejenak. Mimpi saya datang dulu saya lagi, nggak diam, saya ini ngomong. Terima kasih nak, terima kasih, lah hadiahnya bagus betul, cantik bajuku sekarang. Allah, alangkah ruginya kalau kita tetap bejat sampai mati. Mari kita berubah menjadi orang soleh. Siap? Ibu-ibu, Bu, jawab yang semangat Bu. Ibu mau masuk surga Bu? Aduh, kata Nabi wanita masuk surga 4 langkah saja. Berapa langkah? Enggak panjang-panjang. Asal 4 ini dibuat, kata Nabi dalam hadis Ibnu Majah, masuk surga ini perempuan. Yang pertama, kita sholat khamsah. Jaga sholat 5 waktu. Bisa. Galah. Jawab yang banyak, yang kuat. Bisa. Kalau 1 kali sholat 8 menit, 5 kali sholat cuma 40 menit. Sehari semalam itu 24 jam kali 60 menit sama dengan 1440 menit. Sehari semalam itu 1440 menit. Bapak ibu cuma diminta sholat 5 kali 8 menit 40 menit. 1400 menit lagi bebas. Pun banyak orang gak sholat. Supaya bisa menjaga sholat, berhentikan pekerjaan kita kalau sudah azan. Jangan kerja lagi. Lagi masak nih. Tiba-tiba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matikan kompor. Nanti bersambung. Wudhu, sholat terus. Habis sholat, masak lagi, nggak apa-apa. Nggak rusak masakan kalau dimatikan kompor. Paham? Kita lagi jahit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, katakan terus. Ambil wudhu, sholat terus. Karena kalau diteruskan jahit, bisa lolos itu sholat. Kebablas, habis. Paham? Kadang-kadang berapa banyak orang nggak sholat. Zuhur kesibukan, asal di perjalanan. Maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Hancur ini anak. Bisa jaga sholat 5 waktu? Langkah pertama lolos. Langkah kedua, puasa Ramadan harap dijaga. Bisa?
Bisa bu? Ah, sebulan aja kok puasa. Ya tapi kan kena potong haid. Ya begitu haid berarti begitu nanti hari raya segera diganti. Yang tinggal karena haid itu. Bisa? Udah semifinal. Cepat banget perempuan masuk surga. Sholat puasa setengah semifinal. Tinggal 2 langkah lagi mau masuk surga. Perhatiin baik-baik yang ketiga. Minum aku dulu. Yang ketiga wahafadhun farjaha. Tutup aurat. Jangan selingkuh sekalipun sampai mati. Bisa? Yang jawab cuma 3 orang. Bisa? Tutup aurat. Aurat perempuan itu 2 macam. Kalau dalam Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i 2 macam. Imam Ibnu Hajar dan lain-lain mengatakan wajah wajib ditutup. Dalilnya surah Al-Ahzab ayat 59. Silakan lihat Quran Menteri Agama. Jilbab adalah pakaian yang longgar, yang lapang, yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Itu asli menurut Menteri Agama. Terjemahan ataupun Quran tafsir yang 12 jilid. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, perintahkan istri-istrimu, anak perempuanmu semuanya, dan istri orang beriman semuanya sampai hari kiamat. Wajiblah mereka menutup seluruh tubuh mereka dengan jilbab mereka. Jilbab ialah, lihat catatan kaki, ialah sejenis baju kurung yang longgar, yang lapang, yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Jadi kalau ada ini perempuan, saya lihat beberapa orang pakai cadar nih, itu menjalankan Al-Ahzab 59. Jangan kalian ejek pula. Batman, ninja, dia menjalankan syariat Islam, dijamin oleh negara. Pasal 9 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing. Yang kedua, perempuan ini pakaiannya adalah kerudung. Surah An-Nur ayat 31, waliyadribna bikhumurihin ala juyubihin. Wajiblah wanita menutup seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan telapak tangannya, ditutup dengan kerudung, tapi kerudungnya panjang, melebihi panjang sampai ke dadanya. Jadi kerudung itu sampai dada, jangan dililitkan di leher, kurang kayak ular kobra, kurang. Ini ada yang pakai kerudung tuh, ibu baju hijau, tuh baju merah, pakai kerudung. Kerudung itu Al-Ahzab, surah An-Nur 31. Sedangkan cadar, jilbab, itu surah Al-Ahzab 59. Nana pilihlah, pokoknya ibu-ibu kalau pakai baju cuma 2. Kalau nggak pakai kerudung, An-Nur 31 khimar khumul. Nampak wajah telapak tangan, tutup wajah, tutup telapak tangan. Jilbab, nggak ada yang lain. Macam malam ini lah kan bagus nih, tutup aurat semuanya. Ini karena ngaji ini. Takutnya besok datang tukang ikan lewat, ikan pakai baju tidur dia beli ikan, gemetar tukang ikan tuh. Sial betul, kita yang bayar mahar, tukang ikan yang menikmati. Siap tutup aurat? Siap? Ini langkah ketiga. Imam Nawawi mengatakan menutup wajah nggak wajib, sunat. Tapi Imam Suyuti, Imam Ibnu Katsir dan lain-lain mengatakan wajib tutup wajah. Saya, istri saya, anak perempuan saya 2 pakai cadar semua. Istri saya termasuk salah satu yang pakai cadar di Sumatera Utara. Di Indonesia pun mungkin tahun 90 udah pakai. Biar diejek orang sekampung, nggak peduli aku. Ada di kitab tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qutubi, ada semua. Tafsir Menteri Agama Indonesia ada. Nggak peduli aku, sekarang udah banyak, udah jutaan perempuan pakai cadar sekarang. Apalagi zaman Covid ini.
Semua pakai cadar. Presiden pun pakai cadar sekarang. Bangga, bagus. Seandainya perempuan nampak wajah nggak berdosa, karena sunat kata Imam Nawawi, andai kata. Tapi tetap aja kalau perempuan tutup wajah lebih baik. Betul? Ada yang bilang gini, kalau semua perempuan pakai cadar, bagaimana kita mau kenal sama istri tetangga kita? Ngapain pula kau kenal sama bini tetangga? Gatal-gatalan kau. Bini orang pula mau kau kenal. La ilaha illallah. Cukuplah kau kenal binimu. Ya tapi kalau kita di jalan ada perempuan pakai cadar tabrakan, kita mau nolongnya kayak mana? Ya tolong aja. Masa mesti kau buka-mukanya, nggak usah ditolong begitu. Ada. Tolong aja lah, betul. Bagaimanapun perempuan yang tutup wajah, seandainya pun nggak wajib, andaikan. Kalau saya bilang wajib, anak saya, istri saya, anak saya 1, 2, istri saya 1. Kakak saya, adik saya, ponakan saya pakai cadar. Alhamdulillah bahagianya hati saya. Nggak saya paksa. Kalau istri saya paksa. Pakai cadar ya, saya bilang baru-baru kawin 4 bulan. Istri saya insinyur teknik kimia muslim. Itu kan kaleng-kaleng. Udahlah cantik, putih kulitnya ya. Badannya ramping, si kumil-kumil. Saya bilang mau tutup aurat pakai cadar, dia bilang mau bang. Alhamdulillah. Kata Nabi, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan. Ada emas, ada perak, ada berlian, ada permata, betul nggak? Tapi perhiasan paling mahal dan paling indah adalah seorang wanita yang solehah. Karena perhiasan dunia ditiup sangkakala hancur, lebur tanpa bekas. Sedangkan wanita solehah, kalau dia masuk surga karena kesolehannya, dia menjadi ratu bidadari di surga. Nisa'ul jannah min nisa'id dunya afdalu min huril ain. Wanita dunia yang bisa masuk surga 70 kali lebih cantik dari ratunya bidadari. Ini makan kangkung, makan peni kalau masuk surga 70 kali lebih cantik dari ratu. Tidak dari pelayan-pelayan istri kita itu. Istri kita tetap yang ini. Ada orang nanya, Pak, kalau aku mati istriku di surga siapa? Istrimu yang di dunia inilah. Aduh mak, dia lagi. Memang dia lagi, tapi badannya bukanlah badan yang pendek, tonggek, pesek. Badan ini udah jadi tanah, di sana dapat badan yang bercahaya lebih cantik dari ratu bidadari. Kita lihat bidadari aja yang jaga taman Tepelongo 70 tahun. Apalagi lihat istri kita. Oh, istri yang masuk surga dimandikan di halaman surga, ada sungai namanya sungai kehidupan, Nahrun Hayah. Dimandikan di situ, ganti kulit. Udah keriput begini masuk surga, rusaklah surga. Maaf ya nenek-nenek, haram masuk surga. Rusak surga kalau ada nenek-nenek. Apalagi pesek. Dimandikan, diganti kulitnya jadi ketat lagi. Warnanya pink. Kulit ahli surga merah jambu. Laki-laki maupun perempuan kulitnya merah jambu. Kulitnya Nabi Adam dan Hawa ketika di surga. Tandanya kita anak Nabi Adam dan Hawa, kulit kita merah jambu. Enggak apa aku hitam. Kulit badanmu, kulit kukumu semua merah jambu. Itu membuktikan kita anak Nabi Adam, distempel di kuku. Pijit kuku, kalau merah jambu keturunan Nabi Adam. Kalau hitam keturunan monyet. Masya Allah. Istri kita dibuat merah jambu, hidungnya yang pesek, dimancungkan giginya yang merongos, dirata. Perempuan surga umurnya 17 tahun. Abekar, perawan selama-lamanya. Dipakai di baju sutra 70 lapis.
Panas dong. Ini surga bukan Sungai Mangke. Oh, baru dia diletakkan di istana di tengah-tengah kamar paling besar. Dan yakut merah dengan jubah sutra hijau, dia tidur miring ke kanan menunggu suaminya datang 500 tahun. Begitu suaminya datang dia nyanyi. Saba minahe kocet hocehotahe. Kita pun masuk surga terlambat 500 tahun. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa dapat catatan amal tangan kanan, dia orang bertakwa, masuk surga dengan pemeriksaan yang enteng. Lihat wajahnya bercahaya, dan malaikat tahu dia orang bertakwa. Dan dia masuk ke surga, menjumpai istrinya sudah menunggu di sana. Jadi duluan istri Pak, 500 tahun. Dia pun dimandikan di sungai kehidupan, dimudahkan umur 33 tahun. Jadi laki-laki ahli surga umur 33 tahun. Saya ingat saya paling kuat umur 33. Saya naik haji jalan darat umur 32. Dari Malaysia jalan darat 4 bulan setengah sambil dakwah. Saya tinggal di Mekah setahun. Umur 32 itu pagar rumah saya 1,20 meter, 1,5 meter. Jadi diloncati aja Pak. Bukan lewat pintu, saya loncat. Kata bapak saya nanti nyangkut. Kalau enggak, pendekar kok nyangkut. Sekarang coba loncat kalau nggak nyangkut. Umur 33 tahun itu umurnya ahli surga. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke umur 33 tahun Pak. Lagi gagah-gagahnya umur 3 tahun. 33 tahun itulah umur ahli surga. Maka dia pun datang jumpa istrinya di surga. Kalau lihat bidadari aja manapnya 70 tahun, bagaimana lihat istrinya? 70 kali lebih cantik. 4.900 tahun Pak manapnya. Disenggol sama istrinya, masuk ini. Gue siapa? Aku lagi yang loh, yang gue nang dunia itu pendek tau GPCL lah. Syukur ini ngelek Mas. Pakai baju sutra 70 lapis. Tapi kalau suaminya memandang kepada istrinya, tembus ke jantungnya. Kelihatan jantung berdenyut menyebut nama suaminya. Bejo, bejo, bejo. Kalau kita suami istri yang saleh, soleh, di surga kita akan bersama lagi dengan istri kita yang ini, nggak tukar. Paham? Dia bilang hadis Quran hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ayat salamun qaulan min rabbil alamin. Surah Yasin. Mereka dengan istri mereka di surga minta apa aja diberi. Bukan dongeng. Nah, ibu mau masuk surga? Tutup aurat, siap. Beginilah sampai mati, jangan tukar-tukar lagi. Oke? Dan jangan selingkuh. Jangan selingkuh sama tukang ojek. RBT, rakyat banting tulang. Aku gak kasih selingkuh naik RBT. Biarpun murah, memang murah tapi 70 kali ngerim. Itu baru rem, belum rem mendadak. Maaf dulu Pak. Nanti lama-lama belok kebun sawit. Tidak bisa. Mau masuk surga? Jangan selingkuh. Jangan percaya mulut laki-laki. Kata nenek kita, terang bulan terang di kali buaya timbul kusangka mati. Jangan percaya mulut laki-laki berani sumpah tapi takut mati. Ini penipu semuanya. Gombal semua nih, jangan percaya dia. Kalau udah laki-laki mulutnya manis, Mbak, apa? Saya udah jalan Mbak dari Lampung sampai ke Aceh Mbak. Belum kulihat satu pun perempuan secantik Mbak. Penipu kau. Jangan percaya, penipu. Paham? Jangan kau mau digombal. Laki-laki walaupun harus menyeberangi lautan api,
engkau akan kudapatkan sayang. Karena nggak ada lautan api itu, nggak ada. Laut semua air, betul? Oh tidak Ustaz, aku lain. Kalau ada lautan api di sana, istri kekasihku akan kuseberangi. Banyak kali kecek kau, minum kopi panas saja kau tiup. Ini penipu semua. Laki-laki itu mata keranjang, keranjang itu kan mata banyak. Tapi bodohnya perempuan suka dikeranjangi laki-laki. Oke, hati-hati lu. Laki-laki ini aduh, apalagi penyanyi, genit. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa mungkinkah ini semua? Alah, bininya udah 4. Penipu. Mau masuk surga? Tutup aurat, jangan selingkuh, siap? Langkah terakhir. Kalau dapat yang ini langsung masuk surga. Blas. Wa aqra'at zaujaha. Taat sama suami, nggak pernah melawan sekalipun sampai mati. Bisa? Bisa. Bisa. Hey. Bisa? Bisa. Hah? Bisa. Bisa? Bisa. Tidak percaya. Bisa. Serius. Bertanya. Coba tunjuk tangan. Siapa yang selama perkawinan belum pernah ngelawan sekalipun? Nggak ada. Berarti kalian ahli neraka jahanam. Makanya jangan ngelawan suami, Mbak. Ya, tapi suaminya pemabuk, Pak. Suaminya penjudi, udah penjudi, pemabuk, pemalas, tukang selingkuh lagi. Kalau suami saya pemabuk, dilawan apa enggak? Lawan. Sedangkan suamimu kiai aja nggak boleh dilawan, apalagi pemabuk. Pulang jam 1 malam mabuk dia, mabuk lagi, mabuk lagi. Ibu lawan. Mabuk dilawan. Kalau dari tabok mau apa? Paling nangis. Kalau kau lihat merah di pipi, bekas gambar tanganmu, sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahmu. Pulangkan saja. Udah umur 65 minta pulang. Mana laku lagi? Jangan minta pulang. Kalau suami jahat, pemabuk, penjudi, pezina, marah-marah aja, jangan kita lawan, tapi kita obati. Karena hatinya sedang sakit, betul? Obati. Bu, kalau masak zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha numis cabenya itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nur zikir, itu nurnya itu masuk ke makanan. Dimakan suami sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, baik dia gara-gara makanannya penuh dengan zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui olehmu dengan zikir hati jadi baik. Sakinah hatimu. Kalau udah masak sayur, sebelum diangkat matikan kompor, jangan diangkat. Ruqyah suami ini. Ya Allah, suamiku kok bejat betul. Udahlah, tak pandai cari duit, tukang marah, main tabok, berjudi pula, selingkuh, sama perempuan berkurang pun dipalar. Obatilah hati suamiku ya Allah dengan keberkatan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dudahkan ke sayur itu. Itu namanya ruqyah. Apa namanya? Hadis Bukhari itu. Hadis Bukhari. Kutanya dong, bapak-bapak jijik nggak sama ludah istri? Ah, jawabnya nggak kuat. Jijik nggak? Nggak jijik bu, mainkan besok pagi. Ini laki-laki ini perlu. Paham? Jangan ke dukun. Dukun tipu aja itu. Pak dukun lakiku jahat kali. Oh biasa zaman sekarang. Tapi dia gatel kali Pak dukun, sama janda sana, sama janda sini berkurang lagi janda itu. Bisa saya obati tapi bayarnya agak mahal, 10 juta. Lu mana bawa duit? Boleh main gesek. Mak dukun sekarang pakai gesek. Ditipunya Pak, diambilnya air. Nyak si tuang dalam kuali duduk macam beruang, berdiri macam babi. Lebih bagus ibu obat sendiri. Al-Fatihah. Selesai. Paham? Begitu. Besok lagi. Dari tampak. Dapat ngelawan. Ngelawan ditampaknya. Ruqyah. Bacakan saja surat Al-Fatihah dicampur ludah. Oke? Masuk surga ibu insya Allah. Suami mau masuk surga. Hah? 2 langkah. Kata Sayyidina Ali, laki-laki masuk surga cukup 2 langkah. Langkah pertama, pijak nafsu. Injak nafsu. Langkah kedua masuk surga. Langkah pertama, injak nafsu. Langkah kedua masuk surga. Gampang kan? Ngomongnya gampang. Justru laki-laki masuk neraka banyak gara-gara nggak tahan menahan. Padahal nafsu laki-laki ini satunya. Lagaknya yang hebat. Laki-laki ini macam ayam yang jago. Kalau ada betina, rela nggak makan. Aduh, lagaknya bukan main. Saya tuh pemelihara ayam dari kecil sampai sekarang ratusan ayam saya. Ayam saya itu tegap-tegap, ada yang 5 kilo, ada 4 kilo. Saya katakan kamu potong semalam, dan saya potong satu yang paling tegap. Jamu anak-anak santri, makan enak. Anaknya banyak. Kalau udah ada anaknya yang baru, yang lama potong, kasih makan tetangga begitu. Sampai saya terkenal, terkutukan tukang ngadu ayam kepala atur kan. Kalau saya tukang nyambung ayam, mana mau kampung saya jadi imam, betul? Di kampung saya imam dari remaja saya udah jadi imam, dari SD kelas 2 jadi imam di Setiabudi Medan di Jakarta. Kalau saya tukang nyambung ayam, tetangga saya pasti pernah lihat, betul? Nah, kalau saya jadi tukang sambung ayam jadi imam, apa kata makmum? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang di belakang bilang apa?